Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Malam yang baik ini kita akan bersama-sama membaca sebuah kitab yang sangat agung, yaitu kitab yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita dibandingkan dengan akhlak para ulama salaf, para ulama di zaman dahulu. Dan ini merupakan kitab yang sangat bagus, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Di antara kitab yang bagus yang berkaitan dengan akhlak adalah kitab yang akan kita baca pada malam hari yang baik ini, yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, meneladani akhlak para ulama salaf. Dan bukanlah merupakan ilmu yang baru atau perkara yang samar bagi siapa yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka cara yang harus dia tempuh adalah mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, yaitu para sahabat. Maka ini cara yang paling baik. Tidak ada cara yang lain yang harus ditempuh oleh seseorang ketika dia mengatakan dia ingin sukses di dunia dan di akhirat. Maka yang harus dia tempuh adalah dia memahami, dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, yaitu mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena ketika ayat Al-Quran turun, mereka menyaksikannya. Karena mereka hidup dengan Rasulullah. Maka secara otomatis yang paling paham masalah agama ini setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Maka kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau seandainya Al-Quran dan hadis dipahami oleh akal manusia, dipahami oleh setiap kita, maka akan tersesat. Karena tidak semua apa yang ada di dalam Al-Quran kita baca langsung bisa kita pahami. Demikian juga tidak semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis para ulama itu langsung bisa kita pahami. Maka kalau kita ingin selamat, yang pertama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, kemudian yang kedua kita berpegang teguh dengan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman yang lain. Kalau sudah dipahami oleh yang lain, ini masih diragukan pemahamannya. Ini masih diragukan pemahamannya. Maka di antara realita yang menyedihkan kita di zaman sekarang ini, banyak di antara ustadz, di antara dai dan mubalik yang mereka berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah secara akal mereka. Maka ketika seseorang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan akalnya, pasti tersesat.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Kemudian yang berikutnya generasi tabi'in. Kemudian yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Hanya 3 generasi ini saja yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Adapun setelahnya, kapan mereka akan baik? Ketika mereka mengikuti 3 generasi ini. Dan ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah. Sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat. Kemudian yang kedua para tabi'in. Para tabi'in adalah orang yang berguru kepada para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang berguru kepada para tabi'in. Maka dari sini wajib bagi seorang muslim kalau dia ingin selamat di dunia dan di akhirat memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Namun di antara realita yang menyedihkan kita juga, kalau kita ucapkan kata salaf, sebagian kaum muslimin anti dengan istilah ini. Padahal istilah ini sudah ada semenjak dahulu. Karena yang dimaksud dengan salaf adalah ulama salaf. Kalau kita katakan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka yang dimaksud dengan ulama salaf di sini adalah yang pertama para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana yang kita jelaskan dalilnya tadi. Dan ini adalah sebaik-baik generasi. Kalau kita ingin selamat, ikutilah ini, generasi ini. Adapun setelahnya tidak mendapat rekomendasi dari Rasulullah, tidak diakui oleh Rasulullah, maka kitab yang akan kita pelajari ini adalah meneladani akhlak para ulama salaf. Tapi harus dipahami dulu yang dimaksud dengan ulama salaf adalah siapa tadi? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya terkadang sebagian kaum muslimin kalau dikatakan salaf heran dia. Oh, udah tersesat ini, kata dia. Padahal yang dimaksud dengan ulama salaf siapa? Para sahabat. Para sahabat tidak ada yang tersesat. Bahkan di dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, kita lihat nanti. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, Allah memuji para sahabat. Bahkan Allah menjamin mereka semua masuk surga. Tidak ada sahabat yang tidak masuk ke dalam surga, semua masuk surga. Kita cek surah At-Taubah ayat 100, Allah katakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa dari kalangan muhajirin dan ansar? Para sahabat. Walladzina ittaba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ikuti para sahabat. Di sini dikatakan orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat. Walladzina ittaba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada orang yang seperti ini. Wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sudah menyediakan bagi para sahabat surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau dia katakan saya ingin masuk surga tapi tak diikuti sahabat, bohong. Ini dalilnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansor, yaitu para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bisa masuk kepada dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ketika kita mengikuti para sahabat. Yang pertama, mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, dan Allah sediakan bagi mereka surga. Udah dijamin masuk surga para sahabat. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Berarti layak bagi kita mencontoh orang yang masuk surga.
Adapun para ulama di zaman sekarang ini, para kiai, para ustadz, tidak ada yang menjamin mereka masuk surga. Tapi para sahabat dijamin masuk surga. Ini yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua alasannya tadi, ketika Al-Quran turun, mereka menyaksikan. Tentu mereka lebih paham dari kita. Maka yang lebih paham masalah Al-Quran dan hadis para sahabat, karena mereka langsung berguru kepada Rasulullah. Jadi kitab ini berjudul Ain Nahnu Min Akhlaqis Salaf, meneladani akhlak para ulama salaf. Tadi udah jelas ya pengertian ulama salaf tuh, jangan keliru lagi. Jangan keliru lagi. Jadi kalau dikatakan ulama salaf, maka akan kembali kepada 3 generasi. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Antum sudah paham apa yang dimaksud dengan sahabat? Ini kita ulang dulu. Khawatir belum paham antum apa yang dimaksud dengan sahabat. Kita sering mendengar sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, ini dikatakan sahabat Nabi dan lain-lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Yang pertama yang dimaksud dengan sahabat adalah dia hidup di zaman Rasulullah. Kemudian dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah. Ini namanya sahabat. Dia hidup di zaman Rasulullah, tatap muka dengan Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ini dikatakan sahabat. Makanya Abu Jahal tidak dikatakan sahabat, padahal dia hidup di zaman Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, namun dia tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabat. Abu Lahab juga seperti itu. Karena yang dikatakan sahabat, dia hidup di zaman Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah, kemudian berjumpa dengan Rasulullah, mati di atas keimanan. Ini namanya sahabat. Jadi Abu Jahal tadi dikatakan sahabat. Kenapa? Karena satu, syaratnya kurang, dia tidak beriman kepada Rasulullah. Abu Lahab kenapa tadi dikatakan sahabat? Ada syaratnya kurang, dia tidak beriman kepada Rasulullah. Karena dikatakan sahabat harus apa tadi yang pertama? Berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah. Kemudian apa? Mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah. Ini namanya sahabat. Sedangkan kalau tabi'in, mereka yang berguru kepada para sahabat. Sedangkan tabi'ut tabi'in, mereka yang berguru kepada tabi'in. Maka di antara akhlak yang dicontohkan oleh para ulama salaf kepada kita adalah tentang bagaimana mereka berusaha untuk menjadi manusia yang ikhlas dan jujur. Ini di antara akhlak yang pertama di dalam kitab ini. Bagaimana gambaran dan usaha para ulama salaf dalam ikhlas ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur pada setiap ucapan dan perbuatannya. Dan di dalam kitab ini kitab yang sangat bagus. Di sini hanya dijelaskan riwayat-riwayat saja. Tampak pengarang kitab ini menjelaskan hanya riwayat saja dari sahabat sipulan seperti ini. Sehingga kata para ulama, di antara kitab akhlak yang paling bagus untuk kita pelajari ini di antaranya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Apa? Menerapkan akhlak para ulama salaf, meneladani akhlak para ulama salaf. Jadi kita baca kitab ini. Jadi bab yang pertama ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana gambaran para ulama salaf dalam ikhlas beribadah kepada Allah dan jujur dalam ucapan dan perbuatan. An Bakar bin Ma'iz. Jadi riwayat ini datang dari Bakar bin Ma'iz. Qala, dia mengatakan, ma ru'iya ar-Rabi' mutatawwi'an fi masjid qaumi qattun illa marratan wahida. Jadi riwayat ini datang dari Bakar bin Ma'iz. Dia mengatakan Ar-Rabi' adalah seorang tabi'in. Tadi kita katakan di antara generasi terbaik adalah masuk di dalamnya apa? Tabi'in. Dan Ar-Rabi' adalah seorang tabi'in. Jadi Bakar bin Ma'iz mengatakan bahwasanya Ar-Rabi' tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid kaumnya. Tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid kaumnya. Karena kita pahami bersama, sholat sunnah yang paling afdal ada dilakukan di masjid. Adapun sholat wajib ya di masjid. Tetapi sholat sunnah yang paling afdal adalah dilakukan di rumah. Hukum asalnya sholat sunnah itu lebih afdal di rumah. Dan kita lihat bagaimana keikhlasan Ar-Rabi'.
Dia hanya sholat sunnah di masjid kaumnya hanya sekali saja, karena khawatir amalan dia dilihat oleh orang lain. Hanya sekali saja dia sholat sunnah di masjid kaumnya. Kalau sholat 5 waktu jelas di masjid sholatnya kalau laki-laki. Dan ini menunjukkan kepada kita antusiasnya para ulama salaf di dalam menyembunyikan amalan mereka. Sampai-sampai sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah sholatnya tak di masjid, di rumah, karena khawatir dilihat oleh orang lain. Begitu semangatnya para ulama salaf di dalam menyembunyikan amalan mereka. Karena diantara hikmah atau faedahnya disunnahkan kita melakukan sholat sunnah di rumah adalah yang pertama, jauh dari riya dan dekat dengan keikhlasan. Ini diantara faedahnya. Kenapa lebih afdal sholat sunnah di rumah? Faedahnya ini diantaranya. Karena tidak dilihat oleh orang lain, lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena ini juga sunnah Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya solat sunnah. Fa inna afdala salatil mar'a fi baitihi illa al-maktubah. Karena solat yang paling afdal yang dilakukan oleh seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Jadi kalau solat wajib laki-laki di masjid. Tetapi secara umum solat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Baik dia solat duha, solat qiyamul lail, solat qobliyah dan ba'diyah, itu lebih afdal di rumah solat sunnahnya. Tetapi kalau seandainya kalau kita solat sunnah misalnya di rumah menyebabkan kita terlambat, maka lebih afdal solat sunnahnya di masjid. Walaupun tadi hukum asalnya solat sunnah itu lebih afdal di rumah yang solat sunnah, sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Tetapi kalau seandainya kita khawatir terlambat, kalau solat sunnahnya di rumah, ya udah di masjid aja solat sunnahnya tak jadi masalah. Intinya secara umum solat yang paling afdal yang kita lakukan adalah kalau dia berkaitan dengan solat sunnah di rumah. Kemudian diantara hikmahnya kenapa disunnahkan solat sunnah di rumah, karena syaitan akan jauh dari rumah yang di dalamnya dipenuhi dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Jadi jangan dibiarkan rumah itu ada solat sunnah di dalamnya. Jangan dibiarkan rumah kita tidak ada zikir kepada Allah di dalam, tidak ada baca Al-Quran di dalamnya. Penuhi ibadah di dalam rumah kita. Di antaranya apa? Solat sunnah di rumah. Di antaranya ada solat sunnah di rumah. Namun ini di antara sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Sebagian kita mungkin solat sunnahnya di rumah aja, di masjid aja, tak pernah di rumah. Padahal yang lebih afdal solat sunnah itu di rumah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, nawwiru buyutakum. Terangilah rumah-rumah kalian apa? Dengan melakukan solat sunnah di dalam rumah tersebut. Masya Allah. Namun pembahasan kita di sini adalah kita melihat bagaimana antusiasnya para ulama salaf untuk ikhlas menyembunyikan amalan mereka. Solat sunnahnya sekali aja di masjid, yang lainnya semua di rumah. Subhanallah. Seperti itu. Tapi kalau seandainya solat qobliyah biasanya kita khawatir terlambat kalau solat sunnahnya di rumah, ya udah di masjid. Ba'diyahnya di rumah. Walaupun tidak haram solat sunnah di masjid, namun pahalanya lebih besar di rumah. Ini riwayat yang pertama dari Ar-Rabi'. Kemudian kita baca riwayat berikutnya, wa an Sufyan qala akhbaratni Murriyah Ar-Rabi' bin Khuzaim qalat. Jadi Sufyan mengatakan bahwasanya Murriyah Ar-Rabi' bin Khuzaim menceritakan kepadanya, kana amalu Rabi' kulluhu sirran. Bahwasanya setiap amal soleh yang dilakukan oleh Imam Ar-Rabi itu semua dilakukan sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Dia tak ingin dilihat oleh orang lain. Dikatakan amal soleh yang dilakukan oleh Ar-Rabi semua sembunyi-sembunyi. Tak pengen dia tahu orang lain amal soleh yang dia lakukan. Kalau kita kadang-kadang pengen orang lain tahu kita sholat malam, kita baca Al-Quran, kita bersedekah dan lain-lain sebagainya. Padahal para ulama salaf mereka tak senang kalau orang lain melihat mereka melakukan ketaatan.
Sampai-sampai dalam riwayat ini dikatakan amal soleh yang dilakukan Imam Ar-Rabi semua sembunyi-sembunyi, tak ada yang tahu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa in kana la yuji'ur rajul wa qad nasharul mushaf fayuktihi bi thawbihi. Jadi kalau seandainya Imam Ar-Rabi ini dia sedang membaca Al-Qur'an, kemudian ada yang masuk ke dalam rumahnya, maka segera dia tutup Al-Qur'an tersebut dengan pakaiannya. Subhanallah. Karena dia khawatir orang lain melihat dia melakukan ibadah. Begitu tingginya rasa ikhlas yang tertanam di dalam diri para ulama salaf. Sampai-sampai dia baca Quran, dia lihat ada orang yang mau datang, langsung dia tutup Al-Qurannya dengan bajunya agar orang lain tidak melihat dia sedang membaca Al-Quran. Kalau kita kebalikannya, kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita sengaja keras-keras agar tetangga dengar kita baca Quran. Ya, kita sengaja berinfak agar orang lain tahu. Kita sengaja keras-keras bacaan Al-Quran agar tetangga tahu, oh si fulan tu Masya Allah rajin baca Qurannya. Padahal ulama salaf tidak. Mereka tidak senang ketika amalan mereka diketahui oleh orang lain. Itulah yang diamalkan oleh Ar-Rabi'. Ada orang yang mau datang, langsung ditutup Al-Quran. Berarti dia baca Quran, ditutup Al-Quran tersebut. Dan ini diantara tanda-tanda ikhlas. Di antara tanda-tanda orang yang ikhlas melakukan ibadah, dia berusaha menyembunyikan amalannya. Jadi kalau ada di antara kita dia senang amalan yang dilihat oleh orang lain, senang pujian, senang memperlihatkan amalan, ini di antara tanda-tanda dia belum ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dan yang paling tahu hati kita, diri kita sendiri. Dan yang paling tahu hati kita siapa? Diri kita sendiri. Karena amalan yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi itu pahalanya lebih besar di sisi Allah. Amalan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sungguh Allah cinta kepada seorang hamba. Yang pertama, dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, dia qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, dia sering menyembunyikan amalannya. Allah cinta kepada orang yang seperti ini. Karena ketika kita memperlihatkan amal soleh kita kepada orang lain, tidak ada manfaatnya. Apa gunanya kira-kira? Tidak ada manfaatnya. Toh dia tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dia tidak bisa menambahkan amal ibadah yang kita lakukan, tak bisa. Bahkan bisa saja ketika kita tidak ikhlas melakukan amal soleh yang kita lakukan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembunyikan amal kita. Tetapi kalau seandainya kata para ulama, kita memperlihatkan amal soleh yang kita lakukan, tujuannya agar orang lain mengikuti kita, maka diperbolehkan. Tapi menjaga hati ini sangat sulit. Misalnya kita sholat sunnah agar kawan-kawan kita mengikuti kita, tujuan kita ini agar orang lain mengikuti kita, mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan, maka diperbolehkan. Namun dengan tetap menjaga niat kita. Tapi sulit menjaga hati ini. Sangat sulit menjaga hati ini. Ini riwayat yang kedua. Kemudian kita baca riwayat berikutnya. Karena di dalam kitab ini berisi riwayat-riwayat semua. Tidak ada penjelasan, hanya riwayat saja. Riwayat yang berikutnya adalah wa qala Muhammad bin al-Musanna. Berkata Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Abdullah bin Sinan qal. Tapi kayaknya kalau kita baca bahasa Arabnya terlalu panjang ya, memakan banyak waktu. Intinya dari riwayat yang akan kita bacakan ini datang dari Abdullah bin Sinan. Suatu ketika dia bersama dengan Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak adalah seorang tabi'ut tabi'in, seorang ulama. Bahkan Ibnul Mubarak ini mempunyai keistimewaan yang mungkin keistimewaan ini jarang didapatkan oleh orang-orang. Yang pertama, dia adalah seorang ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang yang mahir dalam peperangan.
Yang ketiga, dia adalah orang yang kaya dan dermawan. Makanya saya katakan jarang tiga ini terkumpul pada diri seseorang. Yang pertama, dia alim. Kalau cerita tentang ilmu, dia pakarnya. Kalau berbicara tentang berjihad, dia juga pakarnya, ahli perang. Kalau berbicara tentang harta dan kedermawanan, dia juga orangnya. Yes. Di antara tanda menunjukkan kedermawanan Abdullah Al-Mubarak, suatu ketika orang-orang ingin berangkat haji dengan Ibnul Mubarak. Tentunya kita senang berangkat haji dengan seorang ulama, atau kita senang melakukan safar dengan seorang ulama. Kenapa demikian? Yang pertama, kita bisa bertanya kepada dia tentang ilmu. Yang kedua, kita bisa mempelajari akhlaknya. Maka para manusia ingin berangkat haji dengan Ibnul Mubarak. Maka Ibnul Mubarak mengatakan, barang siapa yang ingin berangkat haji denganku, ada satu syaratnya. Jadi satu ada syaratnya. Kalau ingin berangkat haji dengan Ibnul Mubarak, ada satu syaratnya. Syaratnya adalah semua perbekalan kalian kumpulkan di rumah ini. Jadi perbekalan yang akan dibawa oleh orang-orang yang berangkat haji, tak usah dibawa, kumpulkan di rumah. Jadi nanti ketika di sana yang membiayai semua Ibnu Mubarak. Ongkos pulang pergi beliau yang menanggung, biaya hotel beliau yang menanggung, biaya makan beliau yang menanggung. Dan ini menunjukkan kepada kita kedermawanan beliau. Biaya haji itu bukan murah, mahal. Tapi Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa yang ingin berangkat haji denganku, semua perbekalan kumpulkan di sini. Maka semua jemaah haji beliau yang menanggung, subhanallah. Dari pulang pergi, biaya pulang perginya, makan di sana, kemudian penginapannya beliau semua yang menanggung. Kemudian setelah kembali dari tanah suci, kemudian harta-harta yang dikumpulkan tadi dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Kita terkadang sulit untuk berinfak. Abdullah Al-Mubarak, orang berangkat haji dibiayai semua sama dia. Menunjukkan kepada kita dia adalah orang yang kaya dan dermawan. Kita kadang-kadang baru berinfak 50.000 untuk masjid, berat kali rasanya. Atau berinfak 50.000 untuk masjid, semua orang tahu. Tapi Abdullah Al-Mubarak orang kaya dan dermawan. Orang-orang yang berangkat haji dibiayai semua sama dia, ditanggung semua sama beliau. Dan riwayat ini datang dari Ibnu Mubarak, seorang tabi'in. Berarti orang yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Abdullah bin Sinan mengatakan, suatu ketika saya bersama Ibnul Mubarak, kemudian terdengar suara teriakan atau an-nafir. Yang dimaksud dengan an-nafir adalah bunyian yang dibunyikan untuk menyerukan kaum muslimin untuk berangkat ke medan jihad. Ini namanya an-nafir. Jadi di zaman dahulu tersebut ada bunyi. Kalau bunyi tersebut dibunyikan menunjukkan kaum muslimin diperintahkan untuk berangkat jihad, berperang melawan orang kufar. Maka bunyian tersebut pun dibunyikan. Kemudian Abdullah bin Sinan dan Abdullah Al-Mubarak dan manusia yang lainnya berangkat ke medan perang. Kemudian ketika pasukan kaum muslimin dan pasukan orang kufar sudah berbaris. Jadi biasanya peperangan itu baris dulu, pasukan muslim misalnya dan pasukan orang kufar baris. Sebelum memulai peperangan biasanya ada perang tanding dulu, 1 lawan 1 dulu. Maju dari kaum muslimin yang paling hebat dari kalangan kaum muslimin ke depan, kemudian akan ditantang dari orang yang paling hebat dari orang kufar. Duel dulu, siapa yang menang. Biasanya pasukan yang menang akan semangat, menang kawan kita nih, maka memberikan motivasi kepada mereka untuk semangat berjihad. Dan pasukan yang kalah tentunya akan memberikan pengaruh psikologi terhadap diri mereka. Waduh, orang yang hebat aja kalah nih, apalagi kita. Jadi sebelum mulai peperangan ada perang tanding dulu, 1 lawan 1. Maka terlebih dahulu yang maju adalah dari pasukan orang kufar. Seorang kufar dari non-Arab, seorang kafir dari non-Arab, berarti bukan dari Arab, non-Arab, dari Romawi. Dia maju ke depan. Kemudian majulah satu orang dari pasukan kaum muslimin untuk melawan orang kafir tersebut. Maka kalah orang muslim. Kemudian maju lagi sampai 6 orang, tak ada yang bisa mengalahkan orang kafir tersebut tadi.
Kemudian dia berjalan di antara dua barisan dengan bangga. Karena dia udah membunuh 6 orang dari pasukan kaum muslimin. Tak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia berjalan dengan begitu bangganya. Maka sekarang giliran Abdullah Mubarak ingin maju ke depan. Jadi sebelum beliau ingin maju ke depan, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Sinan, "Wahai Abdullah bin Sinan, kalau saya nanti yang kalah, saya nanti yang terbunuh, maka lakukan ini, lakukan ini." Ini maksudnya wasiat. Maka kemudian Abdullah Mubarak maju ke depan. Hanya sebentar aja kalah orang kafir tersebut. Kalah orang kafir tersebut, menunjukkan Abdullah Mubarak adalah seorang yang jago perang. Tadi 6 dari pasukan kaum muslimin dibantai habis semua, tak ada perlawanan. Sekarang maju Ibnu Mubarak. Hanya sebentar aja kalah orang kafir tersebut, meninggal di tangan Abdullah Al-Mubarak. Sekarang giliran Abdullah Al-Mubarak lagi. Siapa lagi yang mau maju? Oh yes. Keadaannya udah terbalik sudah. Siapa lagi yang mau maju? Satu orang pun tidak ada yang berani maju dari pasukan kaum kufar. Ada yang berani? Tidak ada yang berani. Kemudian terjadilah peperangan. Peperangan. Kemudian setelah selesai peperangan, maka Abdullah Al-Mubarak kembali menjumpai Abdullah bin Sinan. Karena tadi yang mengetahui yang maju ke depan dari pasukan kaum muslimin adalah hanya Abdullah bin Sinan. Orang-orang tak tahu. Yang maju tadi yang menang siapa? Tak ada yang tahu. Yang tahu hanya Abdullah bin Sinan. Maka setelah selesai peperangan, Ibnu Mubarak menjumpai Abdullah bin Sinan. Kemudian beliau mengatakan, kalau seandainya engkau ceritakan aku adalah orang yang maju ke depan tadi, sedangkan saya masih hidup, awas kamu. Kalau seandainya kamu ceritakan yang maju tadi adalah aku dan aku masih hidup, maka awas kamu. Ini menunjukkan kepada kita keikhlasan para ulama salaf. Mereka tidak mau amal mereka diketahui oleh orang lain, ikhwan. Kalau kita gimana kira-kira? Oh, aneh itu yang ngajar semua. Tetapi Abdullah Al-Mubarak apa ikhwan? Diancam Abdullah bin Sinan. Kalau kamu ceritakan kepada seorang pun sedangkan saya masih hidup, awas kamu. Karena dia tidak ingin amal solehnya diketahui orang-orang lain. Begitu besarnya keikhlasan para ulama salaf. Sampai-sampai dalam hal yang seperti ini pun mereka menjaganya. Karena ketika peperangan biasanya kan ada penutup wajah. Jadi ketika melawan orang kafir tadi tidak terbuka wajah Ibnu Mubarak. Ringan aja bagi dia. Kemudian dia juga membunuh 6 dari pasukan kaum kafir. Dibalas tadi 6 dari kaum muslimin, dibalas lagi sama Ibnu Umar. Ibnu Mubarak 6 juga yang terbunuh dari pasukan kaum kafir. Kita lihat ikhwan bagaimana antusiasnya para ulama salaf di dalam menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau seandainya kan diceritakan, orang-orang kan akan cerita, waduh hebat dia ya. Oh si fulan tuh ahli jihad, ahli berperang. Tetapi Abdullah Al-Mubarak tidak ingin amal soleh yang dia lakukan diketahui oleh orang-orang. Hendaknya kita juga di dalam hidup ini ikhwan seperti ini. Kita berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Tak ada gunanya. Seperti yang kita jelaskan tadi, tidak ada gunanya. Orang lain tak mengetahui amal soleh yang kita lakukan. Maka wajar mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah. Karena mereka memang betul-betul orang yang ikhlas ketika melakukan ibadah kepada Allah. Beda halnya dengan kita. Kita terkadang melakukan ibadah ingin mengharapkan pujian dari orang lain untuk mendapatkan jatah dunia dan lain-lain sebagainya. Tetapi para ulama salaf mereka melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca riwayat berikutnya. Mungkin ini riwayat terakhir karena waktu Isya sudah akan masuk. Wa an Abdullah bin Mubarak. Riwayat ini datang dari Abdullah Al-Mubarak. Qila li Hamdun bin Ahmad. Ada seorang laki-laki berkata kepada Hamdun bin Ahmad. Beliau mengatakan, "Ma balu kalamus salaf anfa' min kalamina." Apa yang menyebabkan
perkataan para ulama salaf di zaman dahulu lebih bermanfaat dan lebih berbekas dibandingkan dengan perkataan-perkataan kita. Maka Hamdun mengatakan li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Yang menyebabkan perkataan para ulama salaf itu lebih bermanfaat, lebih berbekas di hati-hati kita. Yang pertama, karena mereka berbicara untuk kemuliaan agama Islam, bukan untuk yang lain. Yang kedua, mereka berbicara untuk keselamatan jiwa dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu natakallam li'izzin nufus wa talabid dunya wa ridal khalqi. Sedangkan kita berkata kadang-kadang tujuannya untuk apa? Di sini dikatakan untuk kemuliaan diri sendiri, untuk mendapatkan jatah dunia, untuk mendapatkan ridho makhluk. Dan ini menunjukkan kepada kita perkataan ulama salaf itu lebih membekas dibandingkan dengan perkataan-perkataan selain mereka. Karena ketika nasihat datang dari hati yang paling dalam, akan diterima oleh hati. Nasihat yang datang dari hati akan diterima oleh hati. Maka terkadang kita ketika mendengarkan kajian misalnya, kalau ustadz ini yang menyampaikan, bekasnya agak ada sedikit. Kalau ustadz ini seperti ini, bisa saja mungkin diantara faktornya adalah karena keikhlasannya. Jadi ucapan para ulama salaf itu lebih bermanfaat, lebih berbekas di dalam hati-hati kita, karena mereka menyampaikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita kadang-kadang berbicara agar dipuji oleh orang lain, untuk mendapatkan ridho makhluk dan dikatakan yang lain-lain, makanya perkataan kita tidak bermanfaat. Di ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'a, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, berusaha untuk menyembunyikan amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena seorang ulama mengatakan yang bernama Dhunnun adalah seorang ulama. Beliau mengatakan paling tidak ada 3 tanda orang yang ikhlas. Walaupun tanda ikhlas itu banyak, namun kata Dhunnun, paling tidak ada 3 tanda orang yang ikhlas. Maka kita lihat diri kita. Walaupun sebagian ulama mengatakan sekian, sebagian ulama mengatakan sekian, tetapi Dhunnun mengatakan ada 3 tanda ikhlas kata beliau. Yang pertama adalah di antara tanda orang yang ikhlas, sama bagi dia pujian dan celaan. Ini tanda orang yang ikhlas. Baik dia dipuji oleh orang lain, baik dia dicela oleh orang lain, tak peduli sama dia, tak penting bagi dia pujian dan celaan orang lain. Ini tanda orang yang ikhlas. Yang penting dia beribadah kepada Allah, baik dipuji atau tidak terserah, baik dicela atau tidak terserah, karena dia beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kebalikannya, kalau kita melakukan amal soleh ingin dipuji oleh orang lain, belum ikhlas. Itu ikhwan. Nah, di antara tanda ikhlas, sama bagi dia antara dipuji dan dicelah. Maksudnya orang lain puji dia, waduh, masya Allah ya, si fulan ini rajin kali sholatnya, si fulan ini sering puasa sunnah dan lain. Tak perlu bagi dia pujian manusia. Ini tanda orang yang ikhlas. Tak membutuhkan pujian dari manusia. Yang kedua di antara tanda orang yang ikhlas, dia tidak suka mengungkit-ungkit amalannya. Jadi tanda orang yang ikhlas, tak pernah dia mengungkit-ungkit amalannya. Berarti di antara tanda-tanda orang yang tak ikhlas, senang mengungkit-ungkit amalannya. Oh, saya kemarin bersedekah di masjid sana, saya kemarin puasa sunnah, saya kemarin qiyamul lail. Ini antara tanda-tanda orang yang tak ikhlas. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda orang yang ikhlas, dia mengharapkan balasan di akhirat. Dia mengharapkan balasan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukur. Sungguh kami memberi makan kalian, kami tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan terima kasih, dan kami tidak minta dibalas. Berarti kalau kita melakukan suatu ketaatan atau kita berinfak kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan balasan, belum ikhlas. Dan yang sering terjadi di zaman sekarang ini,
Ketika dia melakukan pesta pernikahan, ini terkadang-kadang nih. Padahal kan niat kita mengundang orang lain untuk makan, menghadiri walimah, menghadiri pesta, bukan mengharapkan dia kasih amplop kepada kita. Oh, pas anaknya dulu pesta, saya kasih 100.000. Pas anak saya yang pesta dikasih 50.000. Ini tanda-tanda orang yang tak ikhlas. Ini tanda orang yang tidak ikhlas, mengharapkan balasan dari orang lain. Karena di antara tanda-tanda orang ikhlas, dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Balasannya di surga, di akhirat. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain untuk dibalas agar orang lain berbuat baik kepada kita, belum ikhlas kita, ikhwan. Demikian ya. Ini pembahasannya masih banyak, tapi karena waktu yang sangat singkat, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan meskipun singkat memberikan manfaat bagi kita agar kita bisa ikhlas tidak melakukan setiap ibadah yang kita lakukan. Agar kita ikhlas dan melakukan setiap ibadah yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.